Jenis biaya yang ketiga dari biaya kualitas adalah yang disebut dengan prevention cost, ya. Prevention cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah, ya, untuk mencegah atau mengurangi adanya kegagalan produk, ya. Kegagalan produk ini yang dicegahnya itu baik secara internal maupun secara eksternal, ya. Jadi prevention cost ini sifatnya adalah mencegah, ya, mencegah atau mengurangi adanya kemungkinan kegagalan produk, ya, seperti itu. Nah, bentuk bentuk atau jenis biaya yang mungkin muncul dari prevention cost adalah contohnya misalnya perusahaan melakukan training quality program, artinya sumber daya manusianya, pegawainya itu ditrain, ya, dididik, dilatih untuk dapat menciptakan produk sesuai dengan yang diinginkan, ya. Jadi misalnya perusahaan melatih seperti itu, melatih pegawainya agar dia mampu memproduksi produk sesuai yang diinginkan, ya. Kemudian jenisnya juga bisa misalnya perusahaan mengeluarkan biaya untuk mendesain produknya sejak awal, artinya dirancang spesifikasi teknisnya seperti apa, kemudian peralatan seperti apa, didesain, ya. Mendesain produk pasti mengeluarkan biaya seperti itu, ya. Itu masuk dalam prevention cost. Contoh lain dari prevention cost adalah perusahaan melakukan yang namanya perencanaan kualitas, membuat suatu sistem, gitu ya, membuat suatu sistem yang mampu memantau kualitas produknya. Pasti mempunyai standar kualitas, mempunyai perangkat kualitas, dan lain sebagainya. Tentang sistem manajemen kualitas itu nanti kita akan bicarakan di materi selanjutnya. Yang jelas pasti perusahaan akan mengeluarkan biaya bila dia melakukan apa yang disebut dengan sistem manajemen kualitas, ya. Kemudian jenis biaya ini juga bisa, contohnya bentuknya lainnya adalah ketika perusahaan melakukan evaluasi pelanggan, misalnya dia melakukan survei kebutuhan pelanggan atau evaluasi atau survei tentang kepuasan pelanggan. Ini tentunya juga akan mengeluarkan biaya, ya. Ini jenis-jenis atau contoh dari prevention cost seperti itu. Nah, berapa kira-kira besaran atau biaya yang muncul dari prevention cost ini, ya. Ya. Nah, jadi jenis ini untuk menghitung prevention cost ini kita bisa kategorikan dulu bahwa prevention cost ini masuk dalam biaya produksi yang disebut dengan biaya tidak langsung, ya. Jadi bukan biaya produksi, dia biaya non produksi. Kalau biaya produksi itu contohnya, ya, yang sudah kita pernah lihat di awal tadi, itu contohnya misalnya membeli bahan baku, membayar SDM untuk melakukan produksi, gitu ya. Itu yang namanya disebut dengan biaya produksi. Kalau prevention cost masuk ke dalam kategori biaya non produksi, ya. Artinya bebannya tidak dibeban, artinya biayanya atau bebannya tidak dihitung persatuan produk, seperti itu, ya. Nah, ini cenderung sifatnya turun seiring dengan kenaikan jumlah produksi barang, ya. Jadi sifatnya turun seiring dengan kenaikan jumlah produksi barang, ya, seperti itu. Nah, ilustrasinya saya berikan seperti ini. Jadi di awal tadi kita sudah bicara tentang harga jual, yaitu adanya biaya produksi, biaya pemasaran, dan margin, seperti itu, ya. Kita sudah bicara seperti ini. Nah, bila kemudian dari komposisi biaya ini dan margin ini ada yang namanya prevention cost, ya, misalnya prevention cost-nya adalah selebar kubus warna hijau seperti ini, ya, kubus warna hijau seperti ini. Nah, prevention cost ini karena bukan biaya produksi, bukan sifatnya seperti yang warna merah ini. Jadi kalau yang warna merah ini biasanya satu produk ya punya biaya produksi seperti ini, punya biaya pemasaran selebar ini, yang kuning, gitu ya, gitu. Nah, kalau prevention cost ini karena bukan biaya produksi, dia dibaginya bukan per produk, tapi dia dibagi selebar hijau ini, kemudian dibagi sejumlah produk yang ada. Jadi misalnya produknya 4, prevention cost ini akan dibagi 4 ke 4 produk, seperti itu. Kalau produknya ada 10, dia warna hijau ini akan dibagi 10 produk. Kalau produknya ada 100, maka dia akan dibagi 100 produk, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan kecenderungan prevention cost itu akan menurun, ya. Jadi kalau produknya semakin besar, semakin tinggi, maka pembagian prevention cost-nya akan semakin kecil, gitu ya, akan semakin kecil. Jadi contohnya adalah seperti ini.
Jadi yang saya perlihatkan yang ke atas dulu ini, contohnya ini adalah biayanya, biaya produksi, biaya pemasaran, dan ada prevention cost yang besar gitu ya. Ada prevention cost yang besar. Ya kalau dihitung satu produk pasti harganya akan selebar ini ya, akan selebar ini. Tentunya ini cara membagi prevention cost tidak seperti ini. Prevention cost-nya dibagi per jumlah produk tadi yang saya sebutkan. Jadi seperti ini. Merah, kuning, dan prevention cost-nya menjadi lebih kecil ya kalau produknya itu cukup banyak. Ya, semakin banyak produknya pembagiannya pasti akan semakin kecil. Ya, oleh karena itu biasanya perusahaan-perusahaan yang skalanya besar ya, prevention cost-nya besar, pasti prevention cost-nya besar, tapi karena produknya banyak, skalanya banyak, maka dia membagi ke produknya menjadi lebih kecil, seperti itu. Ya, itu besaran dari prevention cost. Pertanyaannya adalah, betulkah prevention cost akan menambah biaya? Ya, betul, prevention cost akan menambah biaya. Ya, tetapi apabila produknya cukup banyak, produksinya, skalanya besar, maka prevention cost-nya pembagiannya akan semakin kecil. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan prevention cost, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat yang disebut dengan appraisal cost. Appraisal cost tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Yang sebelumnya, namun ini lebih diarahkan kepada biaya yang terjadi karena perusahaan melakukan inspeksi, evaluasi, ya, inspeksi, penilaian atau evaluasi terhadap produknya, ya, baik itu evaluasi terhadap produknya, baik terhadap prosesnya, ya, atau bagian-bagian dari produknya, ya. Bentuknya misalnya melakukan tes lab terhadap produknya, ya, ketika produknya sudah diproduksi kemudian dites kembali, seperti itu. Kemudian ketika proses produksi dilakukan, mengeluarkan biaya pengontrolan atau inspeksi, seperti itu, ya. Atau juga mungkin melakukan yang namanya audit kualitas, ya. Audit kualitas juga nanti kita akan bicarakan lebih detail ya di materi selanjutnya, ya. Itu disebut dengan appraisal cost, ya. Contohnya seperti ini, mengeluarkan biaya untuk melakukan uji laboratorium produk, ya. Kemudian mengambil sampel produk untuk diuji, seperti itu, ya. Kemudian juga mungkin ada biaya-biaya yang terjadi karena adanya administrasi untuk melakukan inspeksi, ya, termasuk misalnya untuk membayar gaji atau honor dari inspektor atau pengontrol, seperti itu, ya. Ini masuk ke dalam disebut dengan appraisal cost, ya. Nah, biaya tes atau inspeksi produk atau proses masuk sebagai biaya produksi. Jadi ini masuk ke biaya produksi, ya. Jadi appraisal cost masuk ke dalam biaya produksi, seperti itu, ya. Nah, appraisal cost ini sebenarnya bisa diminimalkan, ya, bisa diefisiensikan, ya, baik itu efisiensi dari sisi peralatan maupun dari sisi manusia. Contohnya adalah misalnya untuk melakukan tes, ya, melakukan tes atau inspeksi, bisa saja perusahaan meminimalkan biaya ini misalnya dengan menggunakan mesin inspeksi tertentu, ya. Jadi dengan mesin inspeksi ini dia bisa melakukan inspeksi dengan cara yang tepat, dengan cara yang cepat, ya, dan jumlah yang banyak, misalnya seperti itu. Nah, tentunya ini akan mengefisiensikan appraisal cost, seperti itu, ya. Jadi appraisal cost itu masuk ke dalam biaya produksi, dia menambah biaya produksi tapi masih bisa diefisienkan, seperti itu, ya. Nah, jadi artinya dari keempat biaya ini saya hendak menunjukkan suatu tabel, ya. Artinya ketika kualitas dijaga, ya, artinya kegagalan, ya, produk yang dibuang itu tidak ada, kegagalan semakin menurun, ya. Waste itu barang-barang yang gagal, defect itu juga terjadi kegagalan itu semakin menurun, ya. Maka ini akan meningkatkan customer retention, ya, kesetiaan konsumernya akan semakin meningkat. Dengan menggunakan manajemen kualitas juga ini bisa mengefisiensikan sistem, ya, mengefisiensikan sistem. Artinya ketika ini berjalan baik, maka customer retention dan efisiensi sistem itu akan semakin naik ke atas dan kegagalan akan semakin turun ke bawah, ya, seperti itu. Artinya yang di atasnya adalah pendapatannya akan semakin meningkat dan biaya akan semakin turun, maka marginnya, keuntungan perusahaannya itu akan semakin melebar, gitu ya, akan semakin melebar ketika ini semakin tinggi ke atas
dan ini semakin turun ke bawah, maka margin atau keuntungan perusahaan semakin meningkat. Seperti itu ya. Jadi kalau dari diskusi yang awal tadi, yang kalau kita lihat di awal, ada dua kelompok manajemen gitu ya, ada dua kelompok manajer ya. Mana yang tepat bahwa sebenarnya kualitas itu akan meningkatkan margin ya? Tentunya yang kelompok kedua ya, kelompok kedua, bahwa terbukti bahwa kualitas sebenarnya akan meningkatkan margin gitu ya. Dari semua ini saya memberikan kesimpulan yang pertama bahwa eksternal dan internal failure cost itu sangat berbiaya tinggi. Jadi bila sudah terjadi kegagalan baik itu secara eksternal maupun internal, itu biayanya akan sangat tinggi. Apalagi kalau biayanya terjadinya eksternal, kegagalannya terjadinya eksternal, maka biayanya akan sangat tinggi. Seperti itu ya. Nah, kemudian prevention cost dan appraisal cost itu harus menjadi pilihan utama ya. Nah, inilah yang mendasari mengapa meskipun kualitas memerlukan biaya, tetapi prevention cost dan appraisal cost akan menghindarkan biaya yang lebih tinggi sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi meskipun preventif dan appraisal cost dapat menimbulkan biaya, namun sebenarnya preventif dan appraisal cost itu dapat menghindarkan biaya atau kerugian yang lebih besar ya. Dan preventif dan appraisal cost sebenarnya biaya yang dapat diatur, seperti itu ya, dapat diefisiensikan ya. Artinya dalam arti yang lebih luas, biaya kualitas itu tidak hanya menyangkut biaya yang secara langsung, tetapi juga biaya akibat kehilangan pelanggan, kehilangan pasar, biaya kehilangan peluang, dan banyak lagi biaya yang tersembunyi lainnya. Seperti itu ya, ini dampaknya seperti itu. Baik, itu keseluruhan materi yang kelima. Terima kasih.